Ada makanan khas yang mereka tunggu-tunggu itu apa tadi katanya buntelan-buntelan itu ya. Nah dia itu katanya pengen yang buntelan itu, ternyata saya juga gak kira kok gak pesen, dia bilang gitu ya. Ternyata dibawain, makanya harapan dia dapat oleh-oleh yang buntelan itu kok dapat gitu ya. Alhamdulillah itu khas ya, yang diharapkan juga dari khas Purworejo juga. Ya ini tadi setelah kita kunjungan ke SMP 2 Mataram, Bapak Ibu semuanya, kita akan menuju ke Gili Trawangan sekitar 30 menit lagi kita menuju ke sana. Ini Bapak Ibu mau ganti pakaian atau enggak ya? Gimana kalau gantinya di sini? Oh. Nanti kita cari tempat untuk ganti ya. Kalau mau nyebrang kita ganti dulu, baru kita naik bootnya. Nanti satu boot diisi sekitar 12-an ya Bapak Ibu guys. Kita isi 12-an orang nanti. Kita ngambil 4 boot. Begitu Bapak Ibu semuanya, terima kasih waktu saya sampaikan ke Pak Alam. Bapak Ibu masih semangat Bapak Ibu ya. Dilanjutkan Bapak Ibu ya. Baik. Jadi sekarang ini Bapak Ibu kita masih di Kota Mataramnya. Kemudian ini kita sudah mau melewati Tugunya. Kita akan melewati Cakranegara. Jadi yang mana di Cakranegara sentral bisnisnya Bapak Ibu, yang sebagian besar owner toko-toko besar baik maupun toko kecil katakanlah seperti itu, ownernya Chinese. Nah kemudian kalau di Mataramnya Bapak Ibu, jadi sentral pendidikannya atau sentral educationnya di Kota Mataram. Kemudian nama universitinya di Lombok yang terkenal Bapak Ibu, Undram, Universitas Mataram. Adapun Bapak Ibu tadi melewati instansi-instansi, kemudian dilihat dari bentuk bangunannya ya, sama seperti sekolah SMP. Di tempat Bapak Ibu tadi kunjungan kerja, mungkin tadi tidak sempat diperhatikan bentuk bagian depannya Bapak Ibu ya, selalu dibuatkan bundar, itu menyerupai lumbung padi, yang mana masyarakat Lombok mereka di sini yang berpenghasilan bertani. Jadi tentunya di mana ada petani di situ ada lumbung padinya, baik maupun bentuk bagian depan kantor gubernurnya Bapak Ibu ya, bundar sama. Kemudian di sana itu ada tulisan Bumi Gora, karena sistem cocok tanamnya di Lombok, kita di sini sistem gugur rancah yang tak ada hujan Bapak Ibu. Nah kemudian sekarang ini Bapak Ibu kita persis di sentral bisnisnya, yang di sebelah kanan jalan Bapak Ibu ini Mataram Mall ya. Jadi Mataram Mall, jadi sebelum ada epicentrum, jadi adanya cuma di sini saja, yang mana Mataram Mall ini ya dikatakan bukan biasa tapi luar biasa di dulunya dengan keberadaannya Bapak Ibu, yang mana Mataram Mall ini yang bisa kita katakan tidak pernah sepi ya. Jadi masyarakat kita yang tinggal jauh dari kota atau yang tinggal di pedesaan, salah satu cara untuk motivasi regenerasinya supaya paling tidak belajarnya lebih giat loh Bapak Ibu. Jadi dikasih janji pada hari Minggu nanti kita bisa ke mallnya untuk melihat mallnya ya. Dan di samping itu juga yang ada eskalatornya. Jadi kita nemukan eskalator di Lombok Bapak Ibu tidak di mana-mana. Jadi di tempat-tempat yang tertentu, yang mana pada awalnya masyarakat kita di sini itu terkadang ketika pergi ke mall, jadi awalnya rombongan Bapak Ibu, rame-rame. Ya di samping itu juga terkadang dari mereka hitung-hitung inspeksi. Untuk nantinya tidak mau rame-rame, ya tidak mau rame-rame, karena eskalator itu sendiri kan tentunya ya terkadang dari kita naik kan mikir-mikir gimana kalau naik nanti apa tidak kejepit begitu. Terkadang dari mereka ada yang kerjaannya cuma turun naik turun naik turun naik. Kalau memang tidak bisa pada hari itu untuk turun sama naiknya, ya udah di nextnya datang ke sini berdua atau bertiga. Ya mastiin kalau dia itu harus bisa begitu. Nah kemudian di daerah Cakranegara ini Bapak Ibu sekalian,
yang bisa kita katakan ramenya mulai dari Senin sampai Sabtu. Nah, kalau hari Minggu tentunya karena Bapak Ibu kemarin juga tibanya di Lombok ditempatkan untuk narapidana di dulunya kurang lebih sebanyak 130 orang ditempatkan di sana karena penjara di Lombok udah penuh, jadi alternatifnya pengasingannya di sana. Nah, kemudian pada awalnya Gili Trawangan ini Bapak Ibu sebelum dijadikan untuk tempat pengasingan, jadi karena Bugis yang dari Sulawesi Selatan ini yang sanggup untuk melewati beberapa rintangan baik maupun kecil atau besarnya ombak, kemudian bisa kita katakan ya terkadang dari mereka karena tidak tahu sudah sampai di mana, kemudian ketemu satu pulau yang masih sepi, kemudian tinggal di sana. Jadi sampai sekarang Bapak Ibu bisa kita katakan yang mendiami pulau-pulau kecil yang ada di Lombok ini bukan orang Lombok tapi Bugis karena terkenal pelaut Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di Gili Trawangan ini nanti tentunya Bapak Ibu sekalian akan melihat sendiri Gili Trawangan ini sangatlah menarik karena di samping itu juga view-nya yang luar biasa bagus. Kemudian hotel juga di sana Bapak Ibu sekalian buat nextnya ya, mungkin Bapak Ibu sekalian untuk nantinya. Kemudian Gili Air kurang lebih 100. Jadi tiga-tiganya island ini ada yang mendiaminya dan sudah dibuka untuk objek wisata atau sudah dibuka untuk berwisata. Nah, kemudian di Gili Trawangan ini Bapak Ibu yang bisa kita katakan wisatawan dari manapun itu kalau sudah ada ke Lombok contohnya pasti akan ada pergi ke Gili Trawangan, karena yang sering sekali dipertanyakan kalau sudah ada ke Provinsi NTB ini adalah Gili Trawangan. Jadi kalau misalkan dari kita yang ada berwisata ke Lombok kemudian dipertanyakan sama tetangga kita sudah ada ke Gili Trawangan belum, kemudian kita menjawab tidak, jadi kita itu tidak dipercaya sepenuhnya kalau kita itu pernah ada ke Lomboknya begitu. Ini-nya itu yang tidak ada jaraknya sama kuburan muslimnya ya. Di sebelah mana? Di sebelah kiri jalan. Bapak Ibu masih ingat kemarin kita lewat sini ya? Apa namanya Bu? CTS ya. Jembatan tinggi sebelah. Ini kita akan melewati akses yang kita lewatin kemarin. Kemudian karena akses ini tetap kita ikuti sehingga kita akan melewati pusat pariwisatanya lagi Bapak Ibu, yaitu Senggigi. Jadi di Senggigi ini atau di pusat pariwisatanya banyak orang bilang Bapak Ibu, Senggigi ini terkenal puskesmas. Bapak Ibu ada yang tahu puskesmas itu apa? Bapak Ibu ada yang tahu ya? Pusat kesenangan. Jadi puskesmas ini maksudnya pusat kesenangan mas-mas ya, karena Senggigi adalah pusat pariwisatanya. Jadi apa sih yang tidak kita temukan di pusatnya begitu, yang namanya pusat begitu. Ada satu lagi Bapak Ibu tips dari saya, masjid ya, tapi karena kita kan muslim Pak ya, sebenarnya kok digituin sama Pak Alam, kok disebut-sebut begitu. Jadi terkadang dari tour guide itu di Batu Layar, ini nama daerahnya. Kemudian di sebelah kanan jalan ini Bapak Ibu bisa kita katakan makam Wali Sungo. Jadi ketika masyarakat Lombok yang ada mau berziarah ke makam tersebut, tentunya di pinggir jalannya akan kelihatan sangat ramai sekali. Ya, jadi makam Batu Layar ini buka setiap hari Bapak Ibu, karena kita di Lombok tempat-tempat ziarahnya tidak hanya di satu tempat, ada kita di daerah selatan, tidak jauh sekali dengan Kuta Lombok, makam Nyatu namanya. Nah, jadi
dinamakan makam Nyatuk. Jadi karena wali itu nyata kelihatan di situ, sehingga dinamakan Nyatuk apa nyata begitu. Jadi di makam Batu Layar ini Bapak Ibu, seorang syekh yang berasal dari Baghdad, Syekh Said Al-Ahdad, yang datang ke Lombok untuk menyempurnakan Islam di Lomboknya, yang mana Bapak Ibu sekalian, Islamnya di dulunya kita di sini tidak seperti sekarang ini. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar Islam waktu telu. Bapak Ibu pernah dengar? Islam waktu telu. Yang mana Islam waktu telu ini Bapak Ibu, contohnya kalau puasa. Jadi berpuasa masyarakat biasa pada umumnya, jadi tidak harus berpuasa 1 bulan penuh, ya katakanlah seperti itu. Jadi berpuasanya itu hari awal bulan, pertengahan bulan, sama akhir bulan. Nah, yang berpuasa 1 bulan penuh adalah para kiainya, kiai atau tuan guru begitu. Yang mana Islam waktu telu ini, alhamdulillah Bapak Ibu, untuk sekarang ini sudah bisa kita katakan sangat tipis sekali. Kalaupun masih ada, itu pun yang berlokasi di Lombok Utara, yaitu di daerah Bayan. Karena dengan banyak sekali regenerasi kita yang melanjutkan kuliahnya ke university baik maupun ke pondok pesantren tersebut. Bajang atau kakeknya TGB itu juga disiarahkan terus Bapak Ibu. Jadi Tuan Guru Zainul Abdul Majid Jadi dari sini Bapak Ibu bisa melihat penempatan hotel yang kategori hotel dari bintang 1 sampai bintang 7, bintang 5 sorry. Gunung Rinjani yang 3 hari 2 malam ini fokus untuk kesananya untuk melihat keindahan, ya. Di samping itu juga dari mereka itu benar-benar ingin tahu Gunung Rinjani itu seperti apa sih, karena banyak yang diceritakan bahwa Gunung Rinjani ini sangat bagus, dan Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan danaunya Bapak Ibu, yaitu Danau Segara Anak namanya. Jadi kalau untuk orang Lombok sendiri Bapak Ibu naik ke Gunung Rinjani, jadi misinya tidak untuk melihat pemandangan bagus. Jadi mereka juga berkelompok, kemudian ada istilahnya pemangku, ya. Sama seperti orang Bali nyebutnya Bapak Ibu. Karena di Bali juga ada pemangkunya, kemudian kita di sini juga pemangku. Jadi pemangku ini maksudnya benar sejenis tour leader begitu, yang sanggup untuk jadi pemimpin kita untuk naik ke Gunung Rinjani. Tapi kalau untuk orang Sasak Bapak Ibu naik ke Gunung Rinjani tidak untuk melihat pemandangannya. Ketika dari mereka contohnya ada berupa benda pusaka yang dimilikinya, kemudian dari mereka sering sakit-sakitan, kemudian sembuh dari penyakitnya, kemudian mau membersihkan diri, tentunya akan naik ke Gunung Rinjani, kemudian akan berenang di danaunya, di Danau Segara Anaknya. Karena di sana ada tempat yang dingin, ada tempat yang hangat, kemudian ada yang panas. Ya, terkenal air belerangnya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan dari mereka ada punya benda pusaka berupa keris, sudah sering sekali dia cerita ke teman-teman bahwa dia itu memiliki benda pusaka yang bagus. Tapi kalau misalkan dari kita belum pernah untuk membawanya,
kemudian memandikan di danaunya, tentunya tidak bisa kita katakan bahwa benda pusaka yang kita miliki itu bagus sepenuhnya begitu. Karena seperti biasa Bapak Ibu, kalau dimandikan di Danau Segara Anak, jadi sama halnya seperti lengkungan tali ya. Jadi akan jadi lemes, kemudian kalau kategori bagus tetap dia keras begitu, tidak bisa dilengkungkan. Nah, ketika dari orang Sasak Bapak Ibu naik ke Gunung Rinjani, jadi beda dengan wisatawan mancanegara. Kalau wisatawan mancanegara cukup dipakaikan tour leader ya untuk naik ke Gunung Rinjaninya. Tapi kalau untuk orang Sasak ini sendiri Bapak Ibu, jadi ketika dari mereka sudah terbentuk yang namanya kelompok mau naik ke sana, anehnya Bapak Ibu, karena yang datang ke Otak Koko ini bukan hanya wisatawan, bukan hanya orang Lombok saja, termasuk wisatawan yang dari Jepang baik maupun dari Eropa. Jadi misalkan dari kita udah sering sekali sakit Bapak Ibu, kemudian mau membersihkan diri dari penyakit kita, jadi kita bisa mandi di sana. Terkadang kalau hari Sabtu sama Minggu kita bisa mandikan kepala tok Bapak Ibu ya, badan kita tidak mesti basah, ya cukup kepala saja, karena kalau sampai basah keseluruhan Bapak Ibu susah karena ramenya. Jadi di saat kita mandi awalnya karena airnya bening ya, jadi biasa-biasa saja, selang beberapa detik kemudian akan kelihatan keruh begitu. Tentunya yang memberitahukan kita bahwa oh Bapak pernah sakit. Nah, nanti tetangga-tetangga kita yang ikut ke sana yang akan mengatakan Bapak udah lama sakit begitu, karena dilihat airnya yang di Bukit Malimunya kita lewat Pak ya, karena kemarin kita sudah ada foto-fotonya di sini. Oh iya. Supaya kita nyampainya di pelabuhan lebih cepat, tentunya nanti di Gili Trawangan kita punya waktu lebih banyak. Tidak mendung dan tidak hujan. Kalau di Lomboknya cuaca seperti ini, ya katakanlah ada panas, nanti di sana akan lebih panas Bapak Ibu. Jadi yang mau beli topi silakan. Tapi kalau Bapak Ibu maunya seperti orang Eropa, monggo mari. Karena wisatawan mancanegara Bapak Ibu, kalau sudah ada berwisata ke Lombok, terkadang dari mereka tidak harus pakai baju. Maksudnya supaya hitam. Itu juga dipertanyakan orang Eropa Bapak Ibu. Sudah ke Indonesia begitu? Oh sudah. Di mana di Indonesianya begitu? Selalu ditanya. Kalau misalnya
Jadi yang kelihatan ada bola-bolanya di tengah laut itu tempat budidaya mutiaranya Bapak Ibu. Sebelah kiri jalan ya. Beli ke arah sana loh. Ya, tempat budidaya mutiara air laut. Kemudian di Lombok Timurnya juga ada, baik maupun di selatannya ada. Jadi mutiara di budidaya ini tidak sebentar Bapak Ibu, sehingga dari harganya tidak semurah yang di emperan, ya. Jadi Bapak Ibu yang ada beli di emperan atau di jalan raya, dipisahkan saja Bapak Ibu ya, dipisahkan saja, jangan digabung sama mutiara yang dibeli di toko kemarin. Jadi mungkin maksudnya Bapak Ibu ada beli di emperan itu buat tetangga-tetangga supaya nanti tidak salah ngasih ya. Yang saya khawatirkan yang bagusnya buat temen, yang kurang bagusnya buat sendiri begitu. Yang benar yang baik ya.